Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertemakan tentang mendeskripsikan keterampilan membimbing, pengajaran individual dan kelompok. Pengertian keterampilan pembimbing, pengajaran individual dan kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. De Query dan Gonzalez (Slameto 2010-30) mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara yang paling singkat dan tepat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seorang serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa tanggapan atau pendapat siswa terhadap kemampuan dan kecakapan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pengertian untuk keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Muhyiddin 2011. Peran guru dalam keterampilan membimbing pengajaran individual dan kelompok. Di sini peran guru ada 6. Yang pertama, sebagai organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Tugas guru sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengorganisasian ini, yang lebih penting adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan guru dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lain yang diperlukan siswa untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selain informasi dari guru, siswa juga dapat menggali sumber informasi dari berbagai sumber seperti buku, teks, majalah, surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai pendorong siswa untuk belajar motivator. Agar siswa mau belajar, maka guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa sebagai motivator. Guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Untuk menjadi motivator belajar, guru hendaknya pertama, mengetahui kebutuhan para siswa dan latar belakang pribadinya sehingga upaya memberikan motivasi belajar kepada siswa sejalan dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan para siswa agar kepatuhan dan kepercayaan siswa kepada guru tertanam pada diri siswa. Yang ketiga, kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya untuk melakukan motivasi kepada siswa. Yang keempat, memiliki perasaan humor yang positif dan normatif sehingga tetap disegani dan disenangi oleh siswa. Yang kelima, menampilkan sosok kepribadian guru yang menjadi panutan semua siswa. Yang keempat, sebagai pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Guru mempunyai peran sebagai diagnostikan dalam proses belajar mengajar, yaitu
mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka, kesulitan yang dihadapi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa tersebut. Yang kelima, sebagai penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga bertugas menyediakan pembelajaran yang akan dipelajari siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan. Berbagai sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut perlu disediakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada siswa sehingga dapat mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang mereka hadapi. Yang keenam, guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Di sini guru sebagai peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama seperti halnya para siswa. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Komponen keterampilan mengajar individu dan kelompok. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang ditampilkan dengan cara menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Kedua, mendengar dan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. Yang ketiga, merespon secara positif pendapat siswa. Yang keempat, membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai. Yang lima, menunjukkan kesiapan membantu. Yang keenam, menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian serta berusaha mengendalikan suatu agar siswa merasa aman, terbantu dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan secara 1. Memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan mengerjakan. Yang kedua, memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dan belajar. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian pada berbagai tugas kebutuhan siswa. Dan yang keenam, serta mengakhiri kegiatan dengan kulminasi. Keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar yang ditampilkan dengan cara memberikan penguatan secara tepat. Yang kedua, melaksanakan supervisi proses awal. Yang ketiga, melaksanakan supervisi proses lanjut. Yang keempat, melanjutkan supervisi pemandu. Terus yang D, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara 1. Membantu siswa menetapkan tujuan belajar. Yang kedua, merancang kegiatan belajar. Yang ketiga, bertindak sebagai penasihat siswa. Yang keempat, membantu siswa menilai kemajuan belajar dari sendiri. Prinsip dalam pengajaran individual dan kelompok. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian per orang. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari dengan efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Dan 3, pengorganisasian siswa, sumber materi serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Dan yang kelima, dalam pengajaran perorangan guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Kelebihan dan kelemahan dalam mengajar individual dan kelompok. Kelebihannya, 1. Dalam proses mengajar ini mungkin penyerapan pelajaran pada siswa dapat lebih maksimal. Kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing mahasiswa. Jadi guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Kelemahannya, 1. Pengembangan informasi kurangnya luas karena
keterbatasan siswa. 2. Kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Dan yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.